Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita masih dalam bab hadis-hadis seputar salat berjamaah. Bismillahirrahmanirrahim. An Jabirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama sallallahu alaihi wasallam faqumtu an yasarihi fa adaroni an yaminihi thumma jaa Jabbar bin Sakhr fa qama an yasari fa akhadha bi aydina jami'an hatta aqamna khalfahu. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna waqafa an yasari sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi ra'sihi fa aqama an yaminihi. Baik. Dari dua hadis ini kita pahami bahwa salah satu contoh salat berjamaah itu adalah apabila dua orang, imam dan makmumnya cuma satu, maka makmumnya berada di sebelah kanan, hampir sejajar, tapi tetap posisi imam lebih duluan, lebih maju, tapi hampir sejajar. Itu yang dilakukan oleh Nabi ketika sholat malam, bukan sholat fardu, tapi sholat sunnah. Ada sahabat bernama Abdullah bin Abbas, pupunya ya, walaupun umurnya jauh, pupu tapi kayak anak, umurnya jauh. Amma Ibnu Abbas ketika lihat Nabi sholat sunnah sendirian, dia ingin ikut berjamaah. Pada itu sholat malam boleh berjamaah sebetulnya, tapi Nabi kan nggak ngajak, dia sendiri yang datang. Maka dia di sebelah kiri Nabi, sama Nabi ya. Di sini kalimatnya Pak Adaroni, Nabi memegang saya dan memindahkan saya ke sebelah kanan, sehingga posisi makmum yang pertama itu adalah sebelah kanan dan hampir sejajar, bukan jauh atau dekat, tapi hampir sejajar, sehingga tidak ada khalal, tidak ada celah antara dua kaki tumit itu. Itu yang diajarkan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas. Kemudian ketika kami sedang sholat, ini kalau yang riwayat berikutnya dari Jabir, begitu juga Nabi sedang sholat sendirian, kemudian dia datang. Jadi dulu sahabat tuh bebas Pak, kalau mau sholat sunnah sama Nabi yang panjang, silahkan datang aja ke masjid. Pasti Nabi ada sholat sendirian itu, silahkan kalau kuat. Ya kan dia datang, nah dia salah, dia ngambil posisi sebelah kiri, sama Nabi dipegang, ditaruh di sebelah kanan. Lagi sholat berdua, datang seorang sahabat namanya Jabbar bin Sakhr. Nah dia di sebelah kiri. Nah, berarti kayak pengawal, satu di kanan, satu di kiri. Lalu apa yang Nabi lakukan? Fa akhadha bi aydina jami'an hatta aqamana khalfahu. Maka Nabi mengambil tangan keduanya, Nabi rapatkan keduanya, dan Nabi tolak dua-duanya ke belakang. Itu posisinya seperti itu Pak. Jadi kalau Nabi berdiri di sini dulu, sama Nabi dipegang, pindahkan ke kanan. Nah, ini kanan, pas posisinya pas di kanan, hampir rata. Kemudian datanglah ini sahabat Jabir, datang sahabat bernama Jabbar bin Sakhr, dia sebelah kiri Nabi, sama Nabi. Akhirnya dua tangan sahabat dirapatkan, terus Nabi dorong ke belakang, sehingga mereka yang di sini tangannya sama Nabi ditarik, dirapatkan, terus mereka didorong ke belakang. Nah ini salah satu contohnya adab berjamaah itu seperti itu. Makmum yang kedua di sebelah kiri, kemudian kedua-duanya merapat dan mundur ke belakang. Atau imamnya, kalau makmum yang ngerti, imamnya yang maju. Misalnya ini makmum sebelah kanan sudah bagus, sebelah kanan, ada yang datang sebelah kiri, tapi nggak paham ini dua-duanya. Kita sebagai orang yang paham, maju
ke depan agar mereka berdua segera merapat. Nah, lalu kalau itu 2 orang ya, kalau makmumnya 1 orang, maka sebelah kanan hampir rapat, hampir rata ya, hampir sejajar, hampir, tapi tetap mundur sedikit. Kalau 2 orang berarti 1 di kanan, 1 di kiri, kemudian keduanya mundur ke belakang atau imam yang maju ke depan. Setelah itu bagaimana posisi makmum yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan? Maka kalau kita datang ke masjid atau ke suatu tempat, imamnya 1, makmumnya 2 di tengah, mana yang kita dahulukan? Dan kita dahulukan adalah sebelah kanan. Tapi jangan kanan terus. Walaupun Nabi katakan sebaik-baiknya saf adalah saf yang kanan. Karena pernah terjadi seperti itu, sahabat akhirnya ke kanan semua, sehingga kosong Pak yang ke kiri. Lalu kata Nabi, kenapa enggak ke kiri? Nah, makanya di sini ulama mengatakan harus balance, seimbang. Maka ke kanan dulu, lalu datang lagi ke kiri dulu, terus ke kanan lagi, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, sampai semuanya itu satu saf. Nah, tapi kita temukan beberapa masjid yang panjang, ya, yang panjang sekali jaraknya. Beberapa makmum itu tidak memenuhi saf depan, tapi mereka langsung masuk yang kedua. Itu nggak masalah Pak, karena tidak harus saf pertama itu full sampai pojok sama pojok. Apalagi kalau masjidnya model-model Nabawi, itu nggak mungkin. Kalau kita ngepaskan yang habiskan yang ke sana, itu malah buang waktu dan akhirnya tertinggal. Maka boleh saja kita membuat saf baru di belakang, minimal 2 orang, agar supaya ada saf-saf lainnya. Jadi boleh saja, nggak harus sampai full. Apalagi beberapa masjid yang jaraknya itu sangat-sangat panjang. Baik, itu 2 hadis tadi yang sudah kita jelaskan. Baik, sekarang bagaimana kalau makmum sudah full di saf pertama? Full. Nah, kita mulai dari mana? Apakah kita ngambil kanan, apa kita ngambil tengah, apa kita ngambil kiri? Dalam hadis Nabi katakan wasitul imam wasuddul khalal. Kata Nabi, tengahkan imam dan tambahlah yang ada celah. Tengahkan berarti kita mulai di sebelah tengahnya. Dan kalau ada orang yang datang, ya sudah, santai Pak kita. Tapi kalau ternyata di tengah itu kita sendirian, tidak ada yang datang, sebelah kiri nggak ada, kanan juga nggak ada, ya sudah, colek yang ada di depan kita makmumnya itu untuk segera mundur menemani. Karena pernah dalam sebuah hadis Nabi menyuruh sahabatnya mengulang sholat karena dia sendirian di safnya. Maka itu kita tarik orang tersebut agar bisa menemani kita. Mudah-mudahan orang yang ngerti Pak. Nah, kalau orang yang nggak ngerti malah nggak mau, ya sudah, mau gimana lagi kita. Nah, kalau orang yang ngerti lalu dia mundur menemani kita, syaratnya Pak, kita colek itu setelah kita takbiratul ihram. Jangan belum takbir udah nyolek. Kita takbiratul ihram. Di mana posisinya? Di tengah. Karena kata Nabi wasitul imam, tengahkan imam, wasudul khalal. Kecuali apabila kita lihat yang tengah ini kayaknya nggak paham nih. Lalu kita lihat ada kiai di pinggir, maka kita cari aja tuh Pak di pinggir yang kira-kira orang yang kiai itu tahu, sehingga ketika kita colek Allahu Akbar takbir, kita colek, dia mundur. Tapi kalau ngerti semua, yang di tengah pun ngerti, di tengah bagusnya kita Allahu Akbar, tarik ke belakang. Otomatis ketika dia mundur, terjadilah kekosongan di safnya yang di tengah, maka tinggal merapat aja semuanya, seperti itu. Itu tata caranya yang beberapa hadis menyebutkan. Baik, kita bahas dalam segi fikihnya. Dalam kitab Muqaddimah Hadramiyah, syarat sah salat berjamaah itu ada 7. Yang pertama, an la yataqaddam ala imamihi fil mauqif bi aqibihi au bi aliyatihi
in shalla qa'idan aw bi janbihi in shalla muttaji'an. Kalau sholatnya berdiri, makmum jangan lebih depan dari imam. Makmum harus lebih mundur dari imam. Kalau berdiri, barometernya itu adalah ditumit. Tumit makmum itu harus lebih belakang daripada tumit imam. Bukan lihat dari jari kaki, Pak, tapi dihitungnya itu dari tumit. Jadi kalau misalnya makmum tumitnya panjang mengalahkan tumitnya imam, nggak masalah. Yang penting, maaf, kalau orang makmum jarinya panjang sehingga mengalahkan jarinya imam, nggak masalah. Yang penting tumitnya di belakang tumitnya imam. Itu kalau sholat sendiri. Ya Pak, hampir sejajar ya, mundur dikit aja, gitu itu. Baik, kemudian kalau dia sholatnya itu duduk, si imamnya duduk, si makmumnya juga duduk, sama-sama duduk, maka yang dilihat itu adalah dari pantatnya, dari bokongnya. Maka bokongnya makmum harus di belakang bokongnya imam. Itu kalau seperti itu. Atau dari lambungnya. Kalau sholatnya dua-duanya sholat sambil baring, nah itu maka dihitung juga seperti itu. Makmum lebih depan dihitung daripada sisi kanannya. Baik. Fa in sawahu kuriha. Kalau sama berdirinya dalam mazhab Imam Syafi'i sah, tapi makruh. Kalau sama sejajar. Kecuali perempuan. Kalau perempuan memang imamnya bagus sejajar atau di tengah. Sejajar itu lebih baik. Tapi ini kalau kita bicara laki-laki. Kalau laki-laki makmum dan imam sejajar itu makruh di mazhab Imam Syafi'i. Imam harus maju walaupun sedikit, ya seperti itu. Baik. Kemudian kalau terjadi saf laki-laki dan perempuan, maka laki-laki di depan dan perempuan yang ada di belakangnya. Kemudian laki yang masih bayi juga di belakang. Tetap dia lebih awal, ya, tetap di awal. Kalaupun dia datangnya awal, tetap nggak boleh ditarik, Pak, kecuali anak itu di bawah umur 7 tahun. Karena memang syarat sah sholat minimal anak itu adalah mumayyiz. Mumayyiz itu sekitar umur 7 tahun. Ketika anak itu sudah bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Kalau dia datang duluan, nggak boleh kita tarik ke belakang, karena salah kita sendiri. Kenapa kita datang belakangan? Kecuali dia umur 5 tahun yang memang belum sah untuk sholat, silahkan. Tapi kalau udah 7 tahun nggak boleh, kita tidak punya hak untuk itu. Baik. Kemudian wa kadal mar'ah awin niswah wa yakifu khalfahu wa huwa afdalu. Baik. Summa yataqaddamu imam aw yata'akhkharani wa huwa afdal. Walau hadarahu dzakarani saffan khalfahu wa kadal mar'ah awin niswah yakifu khalfahu rijal. Summa sibyan. Nah, ada mikrosibyan ini anak-anak. Ya, kalau anak-anak seperti itu, maka dia juga di saf belakang. Kalau memang semuanya hadir pada waktu bersamaan. Ya, kalau bersama-sama, maka kita letakkan yang anak-anak kecil itu di belakang. Baik. Kemudian baru ya khonasi ini ya khunsa ya Pak. Summan nisa, kemudian perempuan. Banci ini kalau ada banci juga hadir, berarti laki-laki, anak-anak laki-laki, baru banci, baru perempuan. Tapi banci yang benar ya Pak, bukan banci yang di TV sama di salon itu. Kalau banci yang di salon itu laki-laki Pak, jadi dia silahkan dia di saf depan. Banci di sini maksudnya yang mempunyai 2 alat kelamin, yang dua-duanya itu berfungsi. Tapi jarang Pak, nggak ada katanya, sangat-sangat jarang. Itu kan reka-reka dari ulama. Ulama ini kan ada sebutnya fikih iftirodi, fikih dibuat-buat. Bagus supaya kalau ada kasus hukumnya sudah ada gitu. Jadi ulama membuat suatu permasalahan, seandainya manusia dilahirkan mempunyai 2 alat kelamin, apa hukumnya? Itu sudah dibahas Pak.
oleh ulama walaupun perasaan itu belum terjadi itu. Tapi ternyata secara fakta terjadi. Maka ulama mengatakan, lihat mana yang alat vitalnya, mana yang berfungsi. Kalau yang berfungsi itu alat yang laki-laki, lalu alat perempuannya itu tidak berfungsi, berarti dia hukumnya laki-laki. Tapi kalau alat laki-lakinya tidak berfungsi, yang berfungsi alat kelamin perempuannya, maka dia perempuan. Nah, itu gampang Pak, aman. Nah, yang paling repot ini kalau dua-duanya berfungsi. Nah, itu ulama bikin itu, kalau kata mereka. Walaupun saya pernah konsul ke dokter, beberapa ahli medis lah, orang-orang yang ngerti. Dia bilang kalau anak terlahir dua alat kelamin ada kasus Ustaz, tapi pasti satu aja itu yang berfungsi, satunya biasanya tumbuhnya tidak normal gitu. Nah, tapi ulama kita mengatakan kalau ternyata dua-duanya berfungsi, inilah yang dinamakan khunsa muskil namanya, banci yang tulen, banci tulen. Nah, ini yang nggak boleh menjadi imam. Kalau di belakangnya laki-laki, tapi kalau di belakangnya perempuan silahkan. Karena kalau dia ke laki-laki tetap sah, dia ke perempuan pun tetap sah. Nah, ini banci yang nggak boleh saling sholat satu makmum satu imam, nggak boleh. Banci nggak boleh ngikut banci. Kenapa? Takut imamnya ternyata cenderung ke perempuan dan makmumnya cenderung ke laki. Jadi kalau di sekolah itu kan di kurikulum PAI SMP Pak itu ditulis itu. Tapi harus diterangkan sama anak-anak itu bahwa banci yang dimaksud itu bukan banci yang lencong istilah kita, itu yang mempunyai dua alat kelamin seperti itu. Baik. Untuk perempuan wa taqifu imamatuhunna wa satuhunna. Ya. Kemudian kalau imamnya perempuan boleh seperti laki-laki, tapi yang paling afdol dia di tengah. Makmumnya sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan, dia di tengah, sejajar. Itu lebih baik. Ya, dia lebih baik seperti itu. Dibolehkan. Jadi cukup satu saf saja supaya nggak ada yang lihat. Kalau misalnya imamnya, kalau perempuan tuh imamnya di depan, mau di belakang, ada yang lihat, oh ini imamnya, cantik gak ya? Nah gitu maksudnya. Tapi dengan dia itu bersatu, mana ya imamnya? Nggak tahu. Gitu, ulama begitu. Alasannya itu seperti itu. Jadi supaya tidak mengundang mata lelaki gitu. Nah, gitu begitulah. Kemudian juga wa imamul urah ghairul mastur. Juga ya ini misal, ini fikih Pak ya. Namanya fikih yang dibuat-buat. Tapi kalau terjadi kan hukumnya sudah ada. Kata ulama kalau ada sekelompok orang sholat, maaf nih, lalu nggak punya pakaian, terjebak di hutan atau dirampok atau apalah, dirampok sehingga mereka telanjang, lalu mau sholat. Nah itu juga imamnya jangan di depan, tapi imamnya adalah juga di tengah posisinya supaya sujud dia nggak lihat gitu. Itu kalau terjadi, itu namanya fikih iftiradi Pak ya, fikih dibuat-buat itu seperti itu. Ulama itu seandainya ada sekelompok orang ternyata bajunya tidak ada, dicuri atau dirampok, telanjang bulat lah orang-orang ini, lalu mereka mau sholat berjamaah, imamnya di tengah gitu, karena tidak bisa melihat satu dengan yang lainnya. Itu kalau terjadi seperti itu ya, namanya fikih iftiradi Pak, dibuat-buat aja kan. Masa terjadi atau tidak itu ya nanti dibahas. Dulu ulama kalau zaman sahabat Nabi Pak, nggak mau mereka memberikan hukum kalau belum terjadi. Zaman sahabat itu ditanya Sayyidina Umar, ya Umar apa hukumnya ini? Udah terjadi belum? Belum. Jangan ya, nggak mau saya. Mau. Gitu sahabat. Para tabiin juga seperti itu. Kalau ada suatu permasalahan, udah terjadi belum ini? Belum. Ngapain kau tanya-tanya? Seperti itu. Sampai akhirnya muncullah suatu generasi mengatakan bahwa ini kalau kayak gini terus takutnya nanti semakin kesini semakin berkurang orang yang tentang agama, semakin sedikit orang yang paham Al-Quran hadis, sedikit orang mengerti tafsir, semakin hilang bahasa Arab ya Pak. Sekarang bahasa Arab aja sastranya itu 14 cabang ilmu bahasa Arab udah orang Arab sendiri sekarang udah pada nggak paham itu, kecuali yang belajar.
Maka muncullah gerakan namanya al-fiqhul kasus, walaupun belum terjadi tapi dibahas. Nah, lalu dibukukan, sehingga muncullah 4 mazhab ini yang sangat luar biasa. Itulah masa keemasan fikih. Sehingga sekarang Pak, permasalahan apapun yang kita hadapi, nggak usah buka Al-Quran, hadis, pening kita. Al-Quran itu lafadznya butuh multi tafsir, hadis juga seperti itu. Coba kita buka buku-buku ulama 4 mazhab itu, pasti sudah dibahas, ternyata tersirat ada di situ. Sehingga nggak usah repot-repot lagi gitu. Kayak pembahasan misalnya, dulu kan musafir itu kan boleh menjamak, boleh mengqashar, karena kan mungkin capek naik unta perjalanan. Sekarang bagaimana kita ke Bali atau ke Pontianak dalam waktu yang sangat singkat, nggak capek kan Pak naik pesawat itu? Pada berapa kilometer tuh, berapa marhalah itu? Kalau zaman Nabi kan boleh menjamak qashar itu 2 marhalah. 2 marhalah itu sekitar 16 parsah. 16 parsah itu 4 burut. Kalau dikonversi ke kilometer sekitar 80 satuan. Sekarang kita terbang Pak, naik pesawat 81 kilo udah lewat itu. Nah, masih boleh nggak menjamak dan mengqashar? Padahal nggak capek. Zaman Nabi segitu aja Pak perjalanan 1 hari itu. Ya 80 km itu perjalanan itu 1 hari. Kalau diukur dalam kitab-kitab fikih, kalau diukur itu perjalanan itu 2 marhalah itu 1 hari 1 malam tuh baru sampai. Dengan istirahatnya, dengan mendinginkan udara segala macam. Nah, sekarang kita bisa menembus Pontianak itu dari Jakarta sejam 12 menit Pak. Berapa dari sini ke Pontianak itu? Berapa ratus? Nah, itu masih boleh nggak menjamak? Itu jadi pertanyaan. Ternyata di kitab-kitab fikih itu udah dibahas. Padahal saat itu belum ada pesawat, belum ada jet. Ternyata dalam kitab fikih itu udah dibahas. Disebutkan misalnya, jika seandainya seseorang bisa menembus masafah atau jarak dalam waktu, jarak 2 marhalah dalam waktu sekejap dengan keramatnya. Tapi mereka bilang dengan keramat Pak, bukan dengan pesawat. Dia bilang dengan keramat. Kalau seorang waliullah, dia punya keramat, bisa menembus sekian kilometer dalam waktu cepat, apakah dia boleh menjamak sholat dan mengqashar? Di kitab itu dibilang boleh. Karena boleh jamak qashar itu bukan karena capek, tapi karena jarak. Itu sudah dibahas oleh ulama pada saat itu belum ada pesawat. Sehingga dengan muncul pertanyaan ini, ulama nggak usah buka Al-Quran, hadis, nggak ketemu Pak, nggak ketemu itu. Nah, ketika dilihat, ketemu nih di kitab ini. Apa sandarannya, dalilnya? Ada sandarannya itu. Ada sandarannya, kita tinggal enak aja. Oh iya seperti itu. Seperti kasus eutanasia Pak. Ya, ada orang masuk rumah sakit, kemudian koma, nggak sembuh-sembuh. Akhirnya biaya rumah sakit membengkak sampai jual sana jual sini segala macam. Boleh nggak disuntik mati? Karena kalau nggak suntik mati, nggak mati-mati, biaya rumah sakit makin banyak, bisa malah menimbulkan udah nggak ada harapan hidup, tapi cuman koma, biaya rumah sakit berapa? Nah, boleh nggak? Udahlah. Nah, ternyata itu dibahas. Kata ulama, dibuka-buka kitab-kitab, dulu ada apa di situ? Nggak boleh dibunuh. Kalau suntik mati haram. Kalau disuntik mati berarti pembunuhan. Tapi kalau dicabut infus boleh nggak? Nah, itu kita nggak suntik mati, tapi diberhentikan pengobatannya. Itu boleh apa tidak? Dibahas dari kitab-kitab ulama itu. Akhirnya ketemu. Ada suatu pendapat dari ulama bahwa berobat itu nggak wajib. Nah, berobat itu sesungguhnya tidak wajib. Ada 2 pendapat itu. Ada pendapat pertama, berobat itu wajib. Karena hadis Nabi, tadawu, berobatlah kalian. Sesungguhnya Allah yang menurunkan penyakit pasti menurunkan obat. Tapi ada hadis lagi, seorang perempuan datang ke Rasulullah dalam hadis Bukhari, dia selalu kena penyakit ayan. Dia kena ayan, kumat gitu, kena ayan seperti itu, dan sering, siklusnya bisa seminggu sekali, sebulan sekali. Dia datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, saya sakit ayan ini, syara' namanya. Bagaimana? Doakan saya sembuh. Nabi bilang, kau mau sembuh, aku doakan sekarang. Atau kau mau sabar? Kalau kau sabar, kau wafat dalam keadaan syahid. Maka dia sabar Pak. Perempuan nggak mau sembuh, dia mau sabar aja. Dan dia meninggal dalam keadaan sakit ayan tadi. Nah, dari sini ulama mengambil pendapat penghentian obat itu dibolehkan karena dasarnya
adalah perobat itu hukumnya tidak wajib. Di Mesir dulu heboh masalah banyak bayi-bayi yang terlahir, itu tidak ada susu Pak, tidak ada ASI, ya. Akhirnya banyak yang kurang gizi dan segala macam. Tapi di sisi lain banyak perempuan Mesir itu yang susunya lebih. Nah, lalu muncul ide gimana kok susu ini diperas, susu yang ibu-ibu yang ASI-nya lebih itu diperas, dimasuk di botol, disimpan, dibikin bank susu. Sehingga mana bayi-bayi yang nggak ada ASI silahkan datang ke bank susu minta ASI-nya. Wah, itu heboh. Karena nanti bisa jadi banyak saudara sesusuan. Maka tapi itu Menteri Kesehatan Mesir ini darurat. Daripada minum susu sapi, mending susu manusia gitu. Sapi ini bahaya gitu. Akhirnya dibongkar kitab itu, bukan lagi kitab itu dibongkar lagi. Nah, ketemu ada pendapat Imam Ibnu Hazm mengatakan ada di situ. Terjadinya saudara sesusuan itu adalah karena dua sebab. Pertama adalah ketika bayi itu menghisap puting, itu salah satu katanya. Karena dengan seorang bayi menghisap puting seorang perempuan akan terjadi hubungan kasih sayang. Seandainya kata beliau ASI itu dikeluarkan dalam gelas, diminumkan ke bayi, itu tidak terjadi saudara sesusuan. Karena kalau misal susu, berarti orang impus darah, sedarah dong. Nah gitu. Nah itu sudah dibahas Pak oleh ulama-ulama dulu, pada saat itu belum ada bank susu. Nah itu akhirnya jadi solusi untuk membuat fatwa lah, kayak cap MUI, silahkan bank susu beroperasi itu. Baik. Yang kedua, an ya'lama intiqalati imamihi bi ru'yatin aw sima'in. Yang kedua, makmum harus tahu Pak pergerakan imam dengan melihat langsung atau dia mendengar, cukup. Ya. Kalau makmumnya nggak tahu, misalnya makmumnya di balik tirai itu, imamnya di sini, dia nggak lihat, suara imam pun tidak ada, maka tidak sah. Karena makmum tidak tahu intiqalat, perpindahan imam dalam sholat ketika dalam rukuknya. Kecuali dia mendengar, walau dari suara imam atau suara mubaligh. Mubaligh ini yang menyampaikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Sami Allah, itu mubaligh namanya. Nah, cuma saya bingung aja Pak di Arab Saudi itu kenapa pakai itu lagi, mic-nya udah bagus kok. Nah, itu yang dipermasalahkan oleh para ulama sekarang itu. Arab Saudi itu ulamanya suka bikin maulid, suka bilang maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, ya kan Pak? Semua dibidah-bidahin kan? Ini nggak ada zaman Nabi, katanya kan? Tapi mereka sendiri itu gimana itu? Ada nggak zaman Nabi? Ya Allah, ya Rabbana, nggak ada zaman Nabi Pak kayak gitu, nggak ada itu. Kalau mic oke lah, mic mungkin dianggap alat, itu ngapain? Maka itu dipermasalahkan, itu ngapain lagi pakai Rabbana walakal, dengar kok itu mic bagus banget. Nggak usah kan imam batuk aja gini ya, dengar saking kerennya mic-nya itu kan gitu. Tapi kenapa pakai mau balik lagi? Ya, itu yang nggak tahu tuh sampai sekarang saya juga nggak paham itu kenapa masih ada itu seperti itu. Dan sebetulnya makmum itu cukup melihat makmum yang di depannya. Ya. Imam dilihat oleh makmum yang di belakangnya saat pertama, lalu saat pertama cukup melihat ada yang di depannya, cukup, itu sudah cukup itu. Baik. Syarat berikutnya adalah mendapati imam minimal salam. Jadi ada dua Pak, ada mendapat rakaat, ada mendapat jamaah. Kalau mendapat rakaat minimal sebelum imam bangkit dari rukuknya, dan kita harus rukuk bersama imam dan tumakninah di rukuk kita sama imam, itu syarat. Kalau kita datang imam sudah berdiri, habis, nggak dapat rakaat. Tapi kalau untuk jamaah beda ya, dapat rakaat sama jamaah. Untuk dapat jamaah sebelum imam salam, kita datang, takbir Allahu Akbar, salam dia dapat jamaah, bukan dapat rakaat. Nah, karena enggak, kita ngulang lagi, kita misalnya kalau zuhur kita 4, begitu imam salam kita naik, kita 4 tetap. Itu syaratnya tuh seperti itu.
Nah, disunahkan bagi imam untuk menunggu. Ketika dia sedang ruku, dilihatnya ada guduk. Oh, ini ada yang mau datang nih. Nah, dia disunahkan untuk lama menunggu supaya makmum tersebut bisa mendapatkan satu rakaat. Biarkan dulu, begitu dia takbir, lalu dikasih jarak sedikit dia untuk tasbih, dah baru bisa. Nah, sama juga ketika kita imam kita udah mau salam, tapi guduk. Wah, ini mau ikut nih, diam dulu sebentar. Nah, kalau kita hafal doa sebelum tasyahud, lebih bagus lagi, Pak. Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma anta alim bihi antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Itu kan doa sebelum salam. Atau yang minta 4 perlindungan ya. Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat itu ya, wa min fitnatil masih dajjal, wa min fitnatil masih apa? Itu ada 4 itu ya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Banyak seperti itu. Sunnah kan kita baca seperti itu. Kalau enggak ya udah diam aja, kalau enggak apa, diam aja seperti itu. Selama tidak panjang, Pak. Kalau guru terus panjang jangan. Apalagi misalnya kita nunggu satu, belum beres satu lagi datang, ya sudah. Nah, sunnah bagi kita itu kalau kita datang ke masjid, imam posisi tahiyat, kemudian kita lihat di tempat wudhu orang masih banyak, biar aja, Pak, biar imam salam. Nanti kita panggil, kita buat jamaah sendiri, itu lebih afdol daripada estafet. Imam mau salam, satu ikut, duduk dia. Imam salam dia berdiri, datang orang belakangnya, salam datang enggak, minimal biar aja dulu, biar aja, kemudian dah, yuk kita sama-sama gitu. Asalkan jangan sampai 2 jamaah, Pak. Nanti yang masuk ini bikin jamaah di sini, yang ini bikin jamaah di sini. Ini imamnya 3, makmumnya 3, ini makmumnya 2 di satu masjid. Jangan, itu simbol perpecahan. Dulu saya ingat, Pak, waktu umroh itu bawa jamaah di masjid Masjid Terapung, Pak, ya, di Jeddah itu masih buka waktu itu. Jadi ada beberapa jamaah telat. Jadi dia bikin 2 saf, Pak. Bikin 2 jamaah. Satu di pojok, dia imamnya sendiri, makmumnya sendiri. Satu di pojok, imamnya sendiri. Itu, Pak, imam masjidnya itu langsung ngamuk-ngamuk. Langsung berdiri, dibubarkan. Langsung dibubarkan itu. Yang saf kedua, gabung ke sini katanya itu. Padahal kan di sana kan di Arab Saudi kan tidak zikir, Pak, ya. Jadi habis sholat imamnya ngadap ke makmum, begitu dilihatnya 2 imam, dia langsung berdiri. Hei, haram. Pindah sini. Itu nggak boleh. Kan itu jadi simbol, semacam simbol perpecahan. Kita nggak mau lagi ada perpecahan di umat Islam ini, Pak, gitu. Dulu ada suatu masjid tapi sudah dihancurkan, ya. Ada satu masjid itu, Pak, saking perpecahannya di situ sampai masing-masing mazhab itu punya mihrab sendiri. Ini mihrabnya Abu Hanifah, ini mihrabnya pengikut mazhab Abu Hanifah, ini mihrabnya pengikut mazhab Imam Syafi'i. Saking parahnya, Pak, dulu seperti itu. Kita nggak boleh lagi ada perbedaan yang seperti itu. Sehingga apa? Tunggu aja. Kalau misalnya pas-pasan tuh makmumnya di pojok, kita nggak bisa ikut, ya biar aja dulu dia sholat, selesaikan dulu sholatnya, baru kita masuk seperti itu. Itu beberapa syarat daripada sholat berjamaah. Baik. Lalu jarak antara imam dan makmum, kalau dia dua-duanya di masjid tidak ada jarak, tetap sah. Tapi afdol memang tadi yang sudah saya jelaskan, hampir rata atau di belakang. Ini di fikih seperti itu, Pak. Kalau dua-duanya di masjid sah, selama si makmum bisa melihat pergerakan daripada si imam. Tapi kalau misalnya makmum di luar masjid, imam di dalam masjid, nah itu tidak boleh ada yang menghalangi makmum ke imam. Tidak boleh ada yang menghalangi makmum ke imam. Kalau ini kan ada jendela, Pak. Nah, itu tutup ya, ditutup ya. Jadi kalau misal imam di sini, makmumnya di balik ornamen itu, Pak, itu nggak boleh. Karena makmumnya harus mundur ketika dia mau ketemu dengan imam. Tapi kalau yang di belakang jendela atau pas di jendela boleh, karena tidak ada halangan antara dia dengan imam. Kalau memang di luar itu kita anggap bukan masjid. Tapi ada, Pak, teras, balkon, koridor samping itu masjid ada. Masjid itu kan nggak harus bangunan. Tapi kalau diniatkan ya masjid itu cuman ini, yang di luar ini teras itu dianggap bukan masjid,
maka kita nggak boleh sholat di melewati jendela atau pintu. Karena itu ketika ke imam kita butuh harus mundur ke belakang. Nah, tapi kalau di depan pintunya atau di itunya, itu hukumnya dibolehkan. Baik. Jaraknya bebas, tapi kalau kejauhan maka itu bisa menggugurkan pahala berjamaah. Kita nggak bicara pahala berjamaah, kita bicara sah. Kalau dua-duanya di masjid, imam di sini, makmum di paling belakang, sah, tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah karena jaraknya harus dekat. Nah, tapi kalau imam makmumnya di luar, maka jaraknya ada sekitar 300 hasta, kita 21 meteran lah, nggak boleh, ya, nggak boleh imamnya jaraknya antara makmum sama imam seperti itu. Kecuali kalau diselingi saf, Pak. Kalau diselingi saf, mau 1 kilometer pun silahkan. Yang penting ada selingan saf. Ya, dihitung dari saf terakhir. Gitu. Misalnya Az-Zahra ketika sholat Jumat penuh, sampai di pagar mobil itu, misalnya penuh sampai pagar itu penuh. Nah, dari pagar dari makmum terakhir itulah nggak boleh kita ngambil jarak di atas sekitar 21 meter. Kita 300 hasta. Satu hasta itu, Pak, sekitar 70 cm. Ya, satu hasta 70 cm. Berarti kalau 70 cm, Pak, satu hasta itu sekitar 70-an. 70. Berarti sekitar 21 ya. Kali 3 sekitar 20 meter. Nggak boleh. Tapi kalau di bawah itu boleh. Itu kan nggak mungkin, Pak. Ada-ada aja. Siapa yang mau sholat dia itu, tapi di fikih itu dibahas. Tapi aneh-aneh aja ya, Pak. Masa orang dari saf terakhir dia ngambil jarak sampai sejauh itu? Nggak mungkin. Nah, ini mungkin terjadi ketika di Masjidil Haram, Pak. Beberapa hotel yang dia itu dikelilingi masjid, banyak jamaah itu sholat itu di lobi hotel. Ya, jadi dia mungkin panas, kalau misalnya gini, musim panas, kalau dia masuk ke masjid itu full, ya, sholat Jumat biasanya dia masuk ke masjid full. Kalau dia sholat di teras Masjidil Haram itu Masya Allah luar biasa menyengatnya, maka dia sholat di lobi. Nah, hitung aja itu dari lobi hotel ke makmum terakhir yang ada di teras itu berapa, ke makmum terakhir yang ada di teras itu berapa. Kalau melebihi 21 meter, maka itu dianggap terputus dan tidak sah. Tapi kalau enggak mungkin, Pak, 21 rata-rata tidak, Pak. Rata-rata paling berapa 10-20 meter. Itu aja hukumnya seperti itu. Ada yang di kamar. Terus tahu dari mana? Lihat TV, Ustaz, katanya. Jadi dia sholat di kamar, dia lihat TV, kan TV. Itu nggak boleh. Karena dia walaupun lihat tuh di TV, kan dia kalau imam dia naik berapa lift itu nggak bisa gitu ya, karena di TV. Kalau di lobi masih, Pak, karena di lobi itu bisa nembak lurus masuk ke dalam, dan ada makmum yang menyambung dari imam sampai keluar masjid, itu masih. Kalau di kamar masa lihat imam nampak kok tuh, ya itu ya jelas nggak boleh itu nggak boleh. Baik, walau kan imam fi masjid ini sudah kita bahas. Yang berikutnya adalah niyatul qudwah, niat menjadi makmum, awil jamaah atau berjamaah. Maksudnya ketika Bapak takbir sadar bahwa Bapak itu ingin menjadi makmum. Udah itu aja sih. Emang ada yang enggak? Contohnya gini. Apa sholat niatnya enggak mau jadi makmum. Ada orang sholat, apa di belakangnya juga Allahu Akbar. Saya enggak mau jadi imam dia. Ingin mata-matain aja gitu. Misalnya ingin mata-matain. Misalnya ini anggaplah ini apa agent ya, agen CIA atau apalah gitu ya. Atau spionase gitu ya, reserse gitu kan. Begitu orang yang dibuntuti itu sholat, dia sholat juga gitu. Tapi dia niat tahiyatul masjid misalnya, dia nggak ada niat menjadi imam, dia cuma ngintai aja. Nah, kalau dia baca Fatihah, terus dia baca surat, terus dia diam menunggu si orang ini ruku, itu batal, Pak, sholatnya. Kenapa? Karena kan dia nggak niat jadi makmum. Ngapain nunggu orang ruku? Itu aja masalahnya. Kan dia dari awal nggak niat jadi makmum. Terus ngapain nunggu orang ruku? Wah, lama bener ruku nih, panjang bener baca misalnya dalam hatinya. Dia udah selesai nih, dia qul huwallahu ahad kan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, yang dimata-matai misalnya baca
amma yatasaalun. Lama benar nih orang ini ruku kayak itu batal Pak. Karena nazam sholatnya sama Pak. Nazam sholat itu sama. Sehingga misalnya yang sholat maghrib 3 rakaat, makmum 3 rakaat sama. Yang makmum sholatnya zuhur 4 rakaat, yang imam 4 rakaat, yang makmum juga 4 rakaat. Jangan beda. Misalnya kita musafir dalam perjalanan, terus kita berhenti di masjid, misalnya kita berhenti di masjid, kita ingin menjamak antara zuhur sama asar. Nah, boleh kita ikut penduduk setempat, tapi jangan kita kosor. Nah, karena kalau kosor berarti 2, lain itu gimana? Orang penduduk kan 4, nggak boleh. Karena itu akan terjadi perbedaan dalam nazam sholatnya. Apalagi imamnya sholat jenazah, bapak sholat zuhur, ya nggak bisa, dia nggak ada rukuknya. Contohkan lagi sholat gerhana, imamnya sholat gerhana, dia sholat duha, ya nggak bisa Pak, karena gerhana itu rukuknya 2 kali, tidak boleh. Tapi kalau gini bagaimana? Misalnya imamnya sholat zuhur, dia qada asar, kan sama-sama 4, nah itu sah Pak, sah dalam mazhab Imam Syafi'i. Sehingga kalau ada orang sudah sholat fardu, kemudian dia mendapati orang sholat berjamaah, kan boleh dia ulangi sholatnya itu. Kayak tadi saya telat misalnya, ya misalnya dulu kita datang ke masjid, waduh nggak ada yang nemani saya berjamaah nih, ya udahlah sholat sendiri, Allahu Akbar. Begitu kita selesai salam, ada yang berjamaah, ulangi sholat itu, nggak masalah. Yang kedua itu menjadi sunnah. Nah, tapi kata ulama supaya lebih afdol lagi, kita udah sholat, misalnya kita sudah sholat subuh nih 2 rakaat selesai, sendirian, tidak berjamaah, tahu-tahu ada orang yang sholat subuh berjamaah, ikut aja. Tapi kita niatkan qada subuh yang pernah kita tinggal, sehingga lebih baik seperti itu, lebih enaknya seperti itu gitu. Nah, dulu ada seorang sahabat telat, ya dia sholat, datang ke masjid, ya Allah nggak ada yang udah habis ya berjamaah. Kata Nabi, siapa yang mau bersedekah dengan dia, temani dia sholat. Nah itu namanya, kalau ingin itulah sedekah yang paling afdol. Bagaimana sedekah yang paling afdol? Ada orang masuk masjid belum mau sholat tapi nggak ada jamaah, kita temani dia supaya dia sholat berjamaah. Nah walaupun kita sholatnya itu 2 kali nggak masalah, tapi kata Nabi yang kedua itu takunu nafilah. Yang kedua itu kata Nabi menjadi pahala sunnah. Dia juga pernah jelaskan, Nabi pernah sholat subuh dengan jamaah, selesai sholat ada 2 orang di pintu berdiri. Kata Nabi, ngapain sih berdiri di situ? Kami sampai dari tadi ya Rasulullah. Kalian sholat enggak sama kami? Enggak. Kenapa enggak gabung? Kami udah sholat di jalan. Kata Nabi, sholat lagi. Karena itu menjadi pahala tambahan bagi kalian. Ini kata ulama berarti Pak, kalau kita sholat berjamaah, misalnya safnya cuma 7 orang, makmumnya cuma 7 orang. Tahu-tahu kita mendapatkan jamaah itu 3 saf, ulangi lagi, bukan diulangi, maaf, sholat aja lagi, sholat jamaah aja lagi, nggak masalah. Jadi sholat fardu itu bisa diulang lagi 1. Kalau kita sholat fardu sendirian, kemudian kita mendapatkan jamaah, ulang lagi, nggak ada masalah. Atau ketika sholat fardu pertama, safnya sedikit. Misalnya di Az-Zahra misalnya, sholatnya tepat waktu, cuman 7 orang. Mungkin pada ngantuk semua. Nah tahu-tahu setengah jam kemudian datang semua nih. Oh sorry ya, kesiangan. Wah, ulang lagi Pak, nggak ada masalah. Bukan ulang, sholat lagi. Itu karena safnya semakin baik, semakin bagus gitu. Nah apakah kita jadi imam lagi, boleh nggak? Kita yang sholat fardu kedua kali ini, boleh nggak jadi imam lagi, apa jadi makmum saja? Nah, ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama, boleh jadi imam pun, karena dalam hadis Sayyidina Mu'adz bin Jabal, dia sholat dulu sama Nabi di masjid, jadi makmum, kemudian dia pulang ke rumahnya, dia jadi imam untuk anak dan istrinya. Nah, berarti kan sholat kedua itu dia jadi imam. Nah, tapi kata ulama itu karena wajar, karena kan istri sama anaknya. Masa kalau dia jadi imam, siapa? Masa istrinya jadi imam? Oke, wajar, itu ada khilaf makanya Pak. Tapi di mazhab Imam Syafi'i boleh, dia jadi imam pun boleh. Tapi ya paling baik bagi kita, kalau misalnya kita udah sholat fardu, tahu-tahu ada yang ngajak,
Pak, temani saya sholat Pak, saya belum sholat. Kalau kita lihat berilmu, fasih juga Fatihahnya, lebih baik kita jadi makmum aja. Tapi kalau yang ngajak ini mu'alaf atau preman yang tobat setengah-setengah, nah itu bagus kita jadi imam aja gitu Pak. Kayaknya sudah mau syuruk ya. Baik, mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Terkait dengan sholat berjamaah ini seperti yang barusan kita bahas, sebetulnya kan sangat-sangat keutamanya sangat besar sekali, dan memang fadilah ataupun hikmah dari sholat berjamaah itu ternyata memang banyak sekali, baik itu ukhuwah, baik itu kepatuhan kita terhadap syariat gitu. Iya. Nah, cuman kita temukan dalam satu beberapa pemahaman gitu, ada hal-hal yang dibolehkan kita tidak ikut berjamaah. Bahkan ya diantara misalnya kalau sedang menuntut ilmu gitu, atau dalam satu kajian keagamaan. Nah, ini jadi pertanyaannya, hal-hal apa saja yang dibolehkan untuk kita tidak mensegerakan sholat berjamaah. Tapi tentu ini bukan dalam artian kok kita untuk terus kendor dalam sholat berjamaah. Ya. Kita berharap sih justru ya bagaimana kita bersemangat untuk sholat berjamaah dan mensegerakan gitu. Terima kasih. Ya, ada a'dzar jamaah sama a'dzar jum'ah. Memang ada beberapa uzur yang dibolehkan kita itu tidak berjamaah. Maksudnya dibolehkan bagaimana? Maksudkan dibolehkan ini seandainya kita enggak sholat berjamaah gara-gara itu, kita tetap dapat pahala sholat berjamaah. Itu apa maksudnya? Karena sholat berjamaah sendiri kan terjadi 3 pendapat. Kalau Imam Syafi'i menganggap sholat berjamaah itu fardu kifayah. Kalau seandainya satu masjid tidak ada yang sholat berjamaah, laki-lakinya berdosa semua orang situ. Tapi kalau ada beberapa orang yang sholat berjamaah itu fardu kifayah. Kalau Imam Ahmad wajib Pak. Imam Ahmad bin Hanbal sholat berjamaah itu wajib. Kalau enggak sholat berjamaah dosa. Bagi laki-laki Pak ya, bagi laki-laki. Dengan dalil yang banyak lah gitu. Imam Malik paling enak. Imam Malik bilang sunnah muakkadah. Kalau Imam Syafi'i tengah-tengah, fardu kifayah. Karena sebuah hadis mengatakan, kata Nabi, apabila di suatu negeri, suatu desa tidak ada 3 orang mendirikan sholat berjamaah, illa stahwadha alaihimus syaitan, daerah itu udah dikuasai setan, kata Nabi SAW. Maka kata Imam Syafi'i, fardu kifayah tapi dengan syiar di masjid Pak, bukan kita masing-masing di rumah berjamaah, enggak, di masjid berjamaah dengan syiar, harus ada syiarnya gitu. Kalau Imam Ahmad wajib dengan dalil sahabat Nabi yang matanya maaf tidak melihat, Abdullah bin Umi Maktum minta izin sama Nabi untuk enggak sholat subuh sama Isya di masjid, yang lainnya bisa. Lam ajid man yakuduni ilal masjid, saya enggak dapat orang yang ngantar saya kalau sholat Isya sama sholat subuh. Kata Nabi, kau dengar azan enggak? Dengar, datang. Saking itu pentingnya, Pak Ajib datang kau, kata Nabi SAW seperti itu. Baik, kita nggak bahas itu. Arab Saudi Pak, Arab Saudi itu mazhabnya Hambali ya, sehingga laki-laki wajib sholat berjamaah itu. Itu dulu Pak, sebelum ada MBS ini, Muhammad bin Salman. Orang habis Pak. Dulu Saudi itu punya namanya mutawwi'. Mutawwi' itu polisi yang memaksa, polisi agama. Sehingga kalau ada laki-laki di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi lagi sholat, ada laki-laki nongkrong, pukul, tangkap. Kecuali yang jalan Pak, yang jalan dianggap lagi mau ke masjid, nggak masalah. Saya pernah itu Pak, saya pernah di jalan, saya lagi nggak bisa sholat, karena saya lupa lah, pokoknya lagi najis lah. Jadi terjebak, waduh azan ini. Oh kita duduk habis Pak, kita jalan aja Pak, terus sampai capek. Begitu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, assalamualaikum warahmatullahi, baru gitu duduk. Saking tegasnya. Sekarang nggak ada lagi Pak, dipecatin semua tuh, dihapus itu. Polisi agama udah nggak ada lagi. Arab Saudi gila, modern parah. Sekarang nggak ada lagi yang gitu-gitu, bebas aja orang mau, laki-laki mau nongkrong juga nggak masalah. Dulu kalau toko tuh harus
rapat Pak. Sekarang pakai kain aja gini dengan masalah, udah hancur sudah sekarang gitu. Baik, uzur yang pertama yang terjadi di masa Nabi itu adalah hujan. Hujan yang sangat deras, ya. Itu kata Nabi, ala sallu fir rihal gitu. Kalau hujan deras, karena maklum Pak, zaman Nabi kan masjidnya nggak ada aspal, maksudnya akses ke masjid itu bukan aspal Pak, tapi kan tanah. Kalau hujan itu kan lumpur, banjir pasti, ya, lumpur. Jadi sahabat itu sangat susah untuk sana. Maka itu biasanya muadzinnya naik ke mimbar, ala sallu fir rihal gitu aja. Sholat di rumah masing-masing. Nah itu terjadi Pak Indonesia waktu pandemi. Waktu pandemi MUI nggak mengizinkan kita ke masjid, kan habis azan, Allah sallu fir rihal, sholat di rumah masing-masing. Nah itu zaman Nabi pernah Pak, karena hujan yang sangat deras. Kedua, rih syadid, angin yang sangat kencang. Angin yang sangat kencang itu juga termasuk uzur daripada sholat berjamaah. Kemudian sakit, ya sakit juga itu uzur untuk berjamaah. Sakit apa? Sakit gigi atau sakit apa? Bukan sakit gigi Pak, bukan sakit apa. Sakitnya yang kira-kira kalau dia paksakan dia ke masjid, sakitnya itu bertambah parah atau buat sembuhnya lama. Nah itu dua itu. Kalau cuma sakit gigi enggak lah, kan enggak ada hubungannya ke masjid. Sakit gigi tinggal ke masjid, apa susahnya? Demam itu Pak ya, kalau demam kan kita keluar seperti itu. Yang ketiga, tamrid. Tamrid itu apa? Kita nggak sakit, tapi kita sedang mengurus yang sakit. Kita sedang menjaga orang yang sedang sakit. Itu juga termasuk uzur berjamaah. Sehingga kalau kita Pak, gara-gara kita sakit, gara-gara angin kencang, gara-gara hujan deras, kita akhirnya sholat di rumah, itu pahalanya sama dengan kita sholat di masjid, karena niat kita sudah baik. Cuman memang alam yang tidak mengizinkan seperti itu. Maka itu termasuk hal-hal yang dibolehkan. Kemudian yang juga boleh tidak sholat berjamaah itu adalah kalau kita pas sampai masjid, perut kita mana-mananya nih Pak, tahu-tahu begitu qomat, aduh langsung mules. Nah yang seperti itu kita boleh nggak ikut, kita tuntaskan hajat kita di kamar mandi, walaupun setelah kita datang jamaah sudah selesai, nggak ada masalah. Itu namanya mudafa'atul akhbar, sedang mencegah daripada apa namanya itu buang air. Itu hukumnya dibolehkan, karena itu lebih baik daripada kita gini-gini di sholat berjamaah seperti itu. Lebih baik kita tuntaskan, kita sholat lebih tenang lagi. Kemudian siddatul har, sangat panas, sangat panas, itu juga boleh. Makanya di mazhab Imam Syafi'i, kalau musim panas pada sholat zuhur disunahkan tabrid. Tabrid itu mendinginkan Pak. Bagaimana mendinginkan zuhur itu? Diakhirkan satu jaman lah. Di Tarim itu kalau zuhur jam 12, biasanya qomatnya itu jam setengah 2 Pak, setengah 2 sampai jam 1 itu untuk mendinginkan. Memang panas sekali Pak, panas sekali itu, seperti itu. Tapi kalau kita nggak ada Pak, karena kita tropis, kita bukan daerah Arab, kita ini daerah tropis, nggak ada itu hanya khusus di daerah yang ada musim panasnya. Kita kan nggak ada seperti itu. Sebab berikutnya itu namanya ghalabatun naum, ngantuk yang sangat Pak. Misalnya kita begitu masuk ke saf, Allah ngantuk benar. Ya udah keluar aja Pak dari jamaah, sholat aja sendiri, daripada itu membuat kita malah tidak baik. Itu beberapa uzur daripada tidak sholat berjamaah. Kemudian tidak aman, nggak hujan, nggak apa, tapi kalau kita ke masjid ada yang sedang menguntit kita, ada yang mencelakakan kita. Terus ulama berpendapat, kalau lagi hutang gimana? Nah kalau yang kita mau keluar, waduh, itu ada yang kita hutangi, itu boleh atau tidak? Kata ulama, kalau dia memang orang yang nggak mampu, muksir, memang dia nggak ada uang untuk bayar utang dan dia takut terganggu, boleh dia nggak sholat berjamaah. Tapi kalau dia memang ada uang dan harus bayar, nggak boleh. Salah sendiri kenapa tidak bayar. Baik Pak, yang terakhir khusyuk. Bagaimana kalau dia sholat di masjid tapi nggak khusyuk, dan di rumah dia lebih khusyuk? Itu nggak ada alasan. Ulama mengatakan nggak bisa. Itu bukan uzur khusyuk itu, kecuali Imam Ghazali Pak. Imam Ghazali ini salah satu ulama di mazhab Imam Syafi'i.
Tapi pendapat beliau di fikih tidak dipakai. Kalau di dalam intern mazhab Imam Syafi'i yang diambil itu pendapat Imam Nawawi, Pak. Kalau Imam Ghazali tidak, walaupun beliau termasuk ulama besar. Di fikih, Pak ya, tapi kalau di yang lainnya Masya Allah. Nah, beliau menganggap khusyuk itu rukun daripada sholat. Tidak sah sholat tanpa khusyuk. Karena Allah tegas di Al-Quran, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatim khusyun. Maka beliau katakan, kalau kita sholat di masjid terganggu, tidak khusyuk, di rumah lebih adem, lebih senyap, lebih sunyi, silahkan sholat di rumah, itu lebih afdol, kata beliau. Kata beliau seperti itu. Kalau ulama kita enggak, Pak. Karena ada sebuah hadis sih, Pak. Hadisnya ya doif, hadisnya lemah, tapi bisa sebagai motivasi. Hadisnya gini bunyinya, apabila di masjid sholat berjamaah, Allah bilang kepada malaikat, coba kau lihat tuh sholat si imam tuh, bagus enggak? Malaikat akan lihat sholat si imam, oh bagus ini, ya Allah, imam sholatnya bagus, ya sudah, aku terima semua sholat yang menjadi makmumnya. Tapi kalau misalnya kata malaikat, wah imam nih lagi mikirin utang nih, dia lagi sholat mikirin utang nih, Allah nggak khusyuk ini. Kata Allah, lihat saf pertama, lihat yang saf pertama, periksa saf pertama, oh ada satu orang bagus sholatnya, khusyuk, ya udah aku terima sholatnya, kata Allah. Imam mikirin utang, saf pertama juga mikirin utang juga, ketiga sama, keempat sama, satu masjid nggak ada yang khusyuk. Kata malaikat, ya Allah nggak ada yang khusyuk ini satu masjid. Kata Allah, ya sudah, karena mereka semuanya berjamaah, aku terima. Itu doif hadisnya, tapi itu dorongan itu. Dari situlah kata ulama, tidak khusyuk itu bukan halangan. Justru kita saling menambal kekurangan kita satu sama yang lainnya. Kalau kata guru saya itu gini, orang sholat berjamaah itu ibaratnya gini, gelas, ada kotoran dikit. Nah, kita ini 70 orang bawa gelas, ada kotoran dikit. Kita gabung, Pak, kan kotoran jadi hilang. Nah, begitulah kita di masjid itu. Ada yang sholatnya nggak khusyuk, ada yang khusyuk. Yang khusyuk menambal. Mungkin yang sebelah sini rakaat pertama nggak khusyuk, yang di sini khusyuk. Rakaat kedua yang ini nggak khusyuk, yang ini khusyuk. Saling menambal, Pak, satu sama yang lainnya. Itu makanya tidak jadi alasan. Khusyuk itu sebagai uzur untuk tidak sholat berjamaah. Baik. Apa yang itu? Apa istilahnya ini mungkin apa ya, diskusi barangkali ya, karena kejadian COVID kemarin itu memang sangat luar biasa imbasnya. Jadi saya waktu itu bertamu kepada customer, dan customer tadi saya rasa juga ngerti dan paham dengan ilmu agama, tata cara sholat segala macam. Nah, saya kaget waktu beliau cerita ke saya, padahal rumahnya itu depannya masjid persis, tapi beliau punya komorbid. Nah, jadi sholatnya itu katanya, saya ikut jamaah Pak Yani, tapi saya di rumah. Loh, gimana caranya Pak? Kan saya dengar waktu sana adzan, sana qomat, imamnya Allahu Akbar, takbiratul ikram, kan saya dengar, saya ngikutin aja. Nah, itu yang pertama. Itu kira-kira seperti apa? Saya nggak berani nyanggah, karena kan kalau saya sanggah atau saya ini takutnya, wah Pak Yani keminter, takutnya begitu kan. Nah, saya cuman, waduh, suatu saat saya tanya deh sama guru ngaji barangkali gitu. Nah, lalu yang kedua, karena kejadian COVID juga, nah waktu itu kan kita sempet nggak ngadain sholat Id di Azhara, kalau nggak salah sholat Idul Adha atau Idul Fitri waktu itu. Nah, ada beberapa masukan ke saya, masukan ke teman-teman, ada teman-teman itu, Pak Yani, kita ngadain aja sholat jamaah di masjid, itu berapa orang aja, tapi toaknya dikencengin, kita sholatnya di rumah aja, jamaahnya dari rumah. Kan denger itu dari toaknya kan, itulah. Nah, saya waktu itu juga kebingungan juga gimana, tapi akhirnya kita putuskan, ya udah kita sholat masing-masing aja di rumah, jamaah dengan keluarga aja, masjid kita diadakan. Nah, mungkin ya tadi, apakah menyambung juga dengan yang disampaikan Pak Edi Suarsongko, apa orang sakit itu kan boleh istilahnya nggak sholat jamaah di masjid. Nah, itu seperti apa kira-kira?
Ya, yang pertama kalau dia rumah dekat masjid, kemudian itu apakah dia membutuhkan belok-belok banyak atau tidak? Itu Pak, kalau memang yang saya katakan seperti di Masjidil Haram itu kan, di hotel itu kan memang pas di pintu. Kita di hotel yang mahal ya, Darut Tauhid, ya itu jelas itu. Atau Hilton ya, atau apalagi Pullman yang di hotel punya raja itu kan begitu lihat buka masuk keluar pintu hotel itu pintu, nah, itu bisa. Kalau seperti itu bisa. Itu seperti bisa, asalkan dari hitungnya dari mana kita hitungnya. Berarti kan imam sholat di dalam masjid, dia sholat di rumah. Kita hitung dari akhir masjid tuh Pak. Akhir masjid ke rumah dia tuh apakah melebihi 300 hasta? 300 hasta kalau kita kalikan 1 hasta 70 berarti sekitar 21 meter. Kalau misalnya lebih dari itu tidak sah, terputus. Lebih pastinya. Apalagi kalau misalnya imam di sini, umatnya di situ Pak. Itu gimana? Dia kan harus mundur itu. Kemana mundur gitu kan? Susah itu. Tapi rumahnya di situ masih. Nah, kalau seperti itu sebetulnya gampang aja sih. Deketi aja ke masjid itu, di teras kan juga enggak ketemu orang itu, seperti itu. Jadi jangan sampai dia ke imam itu membutuhkan berkelok-kelok sampai dia mundur atau membuat dia akhirnya membelakangi kiblat. Misalnya ini rumah dia, ini rumah imam, ini masjid, ini rumah dia misalnya. Ketika ke sini dia harus belok-belok, yang beloknya itu membuat dia tidak menghadap kiblat, itu nggak bisa. Nah, itu yang saya maksud tadi itu seperti itu Pak. Jadi dihitung sekitar 300 hasta. Itu yang bisa saya jelaskan. Sama, yang kedua juga seperti itu. Walaupun dengar ya, tapi jalan dia ke imam cukup susah apa tidak? Kecuali itu masjid Pak. Kalau semuanya masjid, silahkan berapapun jaraknya tidak ada masalah. Selama dua-duanya di masjid, itu beres. Tapi kalau satu di masjid, satu di luar, itu yang berlaku syarat-syarat tadi. Itu pun dengan syarat juga Pak, satu. Misalnya gini, imamnya di dalam, tapi pintu masjid dikunci semuanya, misalnya. Itu juga nggak sah yang di luar itu. Kalau imamnya di dalam, itu jendela kunci, pintu itu dikunci, kunci. Kita nggak bisa Pak di luar itu, karena jarak kita ke imam harus menggedor. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Baik, berikutnya. Satu tat. Ini dulu pernah sholat musafir, musafir. Kemudian pada saat datang sebuah masjid, mereka sedang sholat, katakanlah sholat asar gitu ya. Nah, kita ini yang datang rombongan disuruh pimpinan musafirnya cepat gabung, kita langsung sholat duhur aja di qashar di saat di rakaat ketiga. Jadi pada saat imam berdiri sholat rakaat ketiga, kita gabung di situ, tapi kita melakukan sholat duhur di qashar. Kalau bagi gitu gimana Tat? Iya, itu berarti dia ikut. Nggak boleh Pak. Di antara syarat qashar itu dalam fikih Imam Syafi'i, wa an la yaqtadiya bi mutimmin fi juz'in min salatihi. Orang yang mengqashar itu nggak boleh mengikuti orang yang mutim, walaupun dari satu sholat, nggak boleh. Kalau memang kita mau ikut, kita jamak saja, jangan kita qashar. Nah, misalnya di Az-Zahra sedang sholat, ada musafir datang. Di Zahra sedang sholat zuhur, ada musafir datang, entah dari Bandung, entah dari mana, dia mau ikut zuhur sama kita, silakan. Tapi jangan niat qashar dia ikut jamak saja. Jamak kan 4 tetap. Nah, nanti setelah salam dia mau ke belakang, asarnya di qashar, nggak ada masalah. Itu boleh-boleh aja Pak. Tapi kalau dia qashar, yang ini mutim, nggak boleh. Itu salah satu syarat qashar itu banyak. Salah satu syarat qashar, safarnya bukan safar haram, 2 marhalah. Di antaranya adalah jangan orang yang qashar itu menjadi makmum orang yang tidak qashar, nggak boleh. Seperti itu Pak. Iya. Makanya kita misalnya sering kan, kita misalnya berhenti di suatu tempat, pengen jamak takdim, boleh aja, kita ikut zuhurnya boleh, tapi kita jangan qashar 4. Nanti setelah salam kita baru sama-sama asarnya kita qashar, boleh, nggak ada masalah. Satu lagi Tat. Kalau yang ini pada saat umroh, saya itu melakukan sholat isya, tapi ikut jamaah maghrib. Ya. Jadi pada saat rakaat ketiga itu mereka salam, kami berdiri. Kalau gitu gimana Tat? Ya, itu bisa. Itu bisa Pak. Kalau begitu dia salam, kita
tinggal tambah aja satu. Asal kita jangan nunggu. Kita jangan nunggu gitu. Jangan nunggu. Kalau misalnya kita udah 2, imamnya masih berdiri lagi, itu yang tidak dibolehkan. Ada pendapat seperti itu. Bahkan ada pendapat kita boleh di belakang sholat jenazah kita ikut takbir doang kok. Tapi itu aneh, Pak. Itu aneh, ngapain iseng kayak gitu. Ini kita bicara masalah sah, bukan afdoliyah ya, Pak. Tapi secara afdoliyah itu tidak mendapat pahala berjamaah. Enggak mendapat dia pahala berjamaah, tapi tidak dianggap batal. Salatnya itu tidak dianggap batal. Lanjut. Pertanyaan saya cuma dasar aja. Sebaiknya bagaimana antara imam dengan makmum itu gerakannya harus bagaimana? Harus selesai imam mengucapkan takbiratul ihram, kita baru ngikut atau bersamaan? Terus yang kedua, saya pernah nemuin jamaah, dia ingin sekali sholat di saf terdepan, tapi waktu itu habis ya, terus dia sholatnya di luar, gitu loh. Itu hukumnya bagaimana? Makasih. Pertama, makmum wajib belakangan takbiratul ihram sama imam, wajib. Jangan dia berbarengan. Kalau berbarengan dia nggak sah. Biarkan imam selesaikan bar, Allahu Akbar, baru kita takbir. Itu wajib. Kalau kita berbarengan nggak sah. Baik. Kemudian kalau ruku bagaimana? Kalau sujud bagaimana? Kalau i'tidal bagaimana? Kalau kita mendahului imam, imam belum sujud, kita udah sujud, kalau sampai 3 kali batal. Itu hukumnya itu batal. Kalau sampai 3 kali kita mendahului dia itu, maka itu hukumnya adalah batal. Tidak sah. Tapi kalau cuma 1 kali sah, tapi tidak afdol. Ya, kita harus nunggu imam benar-benar pas rukuknya baru kita juga rukuknya. Begitu juga salam, Pak. Harusnya setelah 2 salam baru kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita diam aja. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru kita assalamualaikum. Tapi ada banyak assalamualaikum warahmatullahi, dia juga langsung salam. Enggak masalah. Karena memang salam pertama itu yang wajib. Salam kedua adalah sunnah. Tapi untuk keafdoliyahan, kesunahan adalah biarkan imam dulu tuntaskan 2 salamnya, baru kita salam. Kalau kita duluan, misalnya kata Nabi, makmum yang mendahului imamnya itu nanti kepalanya diganti dengan kepala keledai, Pak. Keledai. Kenapa? Kenapa Nabi bilang kenapa orang yang mendahului imam itu kepalanya diganti dengan kepala keledai? Karena keledai itu kan lambang kebodohan, Pak. Kenapa bodoh? Ngapain duluan? Toh nanti salamnya kan belakangan gitu. Kita ngapain mau rukuk duluan? Toh salamnya kan duluan imam gitu. Ini bodoh sekali gitu. Sebenarnya seperti itu kata, sehingga diganti oleh keledai kepalanya. Itu simbol kebodohan tuh seperti itu. Nah, cuman gini, Pak, ada yang kita itu agak nggak sabar kalau imam itu bangkit dari sujud lalu berdiri ke rakaat yang berikutnya. Kita kadang nggak sabaran itu. Makanya imam juga dituntut supaya tidak memutuskan takbir sampai posisi sudah pindah. Allah, terus duduk istirahat, Allahu Akbar. Begitu dia tegak, dia bilang bar. Baru si makmum tahu, oh ini sudah berdiri. Kadang-kadang enggak, imam itu bilang bar, posisinya belum tegak. Imam nyangka, kata makmum udah tegak nih. Akhirnya dia pun berdiri gitu. Ya itu nggak masalah sih, nggak masalah kan. Itu kan hanya sedikit, tidak mendahului benar, hanya beda sedikit. Tapi itu bisa mengurangi pahala berjamaah kita seperti itu. Nah tapi ada misalnya sebagian imam sengaja dia sengaja melama-lamakan supaya makmum jangan terburu-buru. Misalnya dia bangkit dari sujud, dia nggak takbir dulu, begitu duduk baru dia takbir. Oh, Akbar, supaya makmumnya jangan, kan ada makmum Pak dengar Allah langsung aja ikut gitu. Kan ada yang makmum yang kayak gitu tuh, dengan imamnya Allah udah mulai. Ada imam cerdas, dia nggak bilang Allah sampai posisinya sudah pas Allahu Akbar gitu, baru imamnya naik. Tapi sebetulnya yang paling sunnah adalah
Ketika perpindahan antara rukun, takbir nggak putus, Pak. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi nggak ada salah. Itu yang paling afdol. Yang Allahu Akbar ada diam di situ. Ya, afdol itu seperti itu. Baiknya itu seperti itu. Baik, tadi kalau ada orang merasa saf penuh, dia sholat di luar. Tadi Pak, kalau sholat di luar yang kira-kira di depannya itu nggak ada celah masuk ke dalam, ya itu tidak sah, dianggap terputus. Karena dia udah berada di luar masjid. Tapi kalau dia sholatnya kalau sholatnya itu dekat pintu, di depan pintu, sah Pak, tapi tidak mendapat pahala berjamaah. Karena jaraknya sama imam sudah jauh. Kalau sah, tetap dia dianggap makmum, tetap sah, tapi belum tentu mendapat pahala berjamaah. Jangan gitu Pak, kita saf nggak rapi aja nggak dapat pahala Pak, berkurang. Kita sebelahan gini, tapi mencong gini, kaki kita gini mencong, itu nggak dapat. Jadi 27 derajat itu, sholat sendirian, sholat berjamaah lebih afdol daripada 20. Sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian dengan 27 derajat. Imam Al-Baihaqi menghitung tuh Pak, 27 derajat itu. Dari mulai ke masjidnya, masuk kaki sebelah kanan, tahiyatul masjid, menunggu azan, menjawab azan, menunggu imam datang. Terus apa? Merapikan saf tuh Pak. Saf harus rapi. Kalau saf nggak rapi, hilang satu. Kemudian takbiratul ihram, maksudnya melihat imam takbiratul ihram, mendengarkan Fatihah imam, amin bersama imam, mendengarkan imam baca surat, itu sampai 27 Pak dihitung. Nah, kita ini mungkin ada yang masbuk itu udah berapa tuh hilang tuh? Yang masuk itu udah berapa yang hilang itu? Seperti jadi jarang yang 27 full, kecuali yang memang sholatnya melihat imam takbiratul ihram gitu. Dan safnya itu adalah rapi gitu Pak. Ya, jadi hitungannya itu seperti itu. Baik. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan sholat pernah bersin ya saat baca Al-Fatihah mungkin. Nah, apakah kita wajib menjawab? Itu yang pertama. Ataupun kita lagi sholat tiba-tiba mendengar suatu ledakan terus kita otomatis astagfirullahaladzim. Nah, apakah kita perlu menyebut itu atau tidak? Jadi gini Pak, nggak diizinkan bicara apapun di dalam sholat, termasuk itu menjawab apapun. Jadi gini, ada orang bersin, kita bilang yarhamukallah, batal, karena kita ngajak dia ngajak dia ngobrol. Tapi kata ulama, kalau kita bilang ini rahimallahul atis, semoga Allah merahmati orang yang bersin, kata ulama itu nggak batal. Kenapa nggak batal? Karena dia berdoa. Berdoa itu boleh di dalam sholat. Yang dilarang dalam sholat itu adalah berbicara. Tapi kalau berdoa boleh. Sehingga kalau ada orang bersin, dia bilang yarhamuk, dia lagi sholat, yarhamukallah, batal. Karena ada kalimat ka, kamu, semoga Allah merahmatimu, itu batal. Tapi kalau dia bilang rahimallahul atis, semoga Allah merahmati orang yang bersin, itu enggak katanya. Tapi pakai bahasa Arab ya, pakai bahasa Arab. Nggak boleh pakai bahasa Indonesia, batal. Imam Rahimah itu nggak batal kata ulama itu. Ada-adanya seperti itu Pak. Jadi kalau mau ingin tetap mendoakan orang yang bersin, jangan dengan mengucapkan yarhamukallah, tapi bilanglah rahimallahul atis, Allah merahmati orang yang bersin. Itu katanya tidak. Seperti itu. Ya lanjut. Ustaz. Jadi setelah kita sholat jamaah, itu kan sholat sunnah, misalnya sholat maghrib Ustaz, kita sholat sunnah gitu, terus tiba-tiba ada jamaah yang mungkin ketinggalan, terus kita dicolek Ustaz, dia kan ngajak jamaah gitu ya. Kalau dia mau jamaah sholatnya fardu, berarti kan saya sebagai posisi imam Ustaz, apakah harus mengeraskan bacaan gitu atau gimana kalau saya sebaliknya, misalnya saya datang telat, kemudian ada yang selesai jamaah maghrib itu, terus saya colek gitu, ternyata dia sunnah, saya nggak tahu kan Ustaz. Saya tapi ingin maghrib itu gimana Ustaz hukumnya Ustaz? Ya pertama kalau kita sedang ba'diyah, atau ada yang nyangka kita ini masbuk, ada yang nyolek kita kayak isyarat Pak. Ini boleh nggak masalah?
Ya boleh, gini ya boleh, serah. Itu teknis saja gini. Kalau dia tetap dia ngotot, ya udah Pak, kita sholat seperti biasa aja. Jangan pernah berniat sebagai makmum. Sebagai apa? Sebagai imam. Nggak usah, biar aja. Dan itu nggak masalah. Sholatnya tetap tidak sah, ada, tidak ada masalah bagi si yang ikut itu. Nggak masalah, karena tidak terjadi perbedaan antara jenis sholat. Maksudnya jenisnya apa? Model sholatnya tidak ada masalah. Ya setelah itu kita bilang, maaf tadi saya sholat sunnah. Oh ya udah, nggak ada masalah. Tapi boleh nggak kita rubah sholat sunnah itu menjadi fardu? Nggak boleh. Yang boleh itu merubah fardu jadi sunnah. Itu boleh. Itu boleh. Misalnya Bapak sholat nggak ada teman nih. Wah, nggak ada teman nih. Udah saya sholat sendiri. Allah sholat zuhur. Tahu-tahu ada berjamaah. Ganti ini. Sholat fardu kita jadi sholat tahiyatul masjid. Itu boleh Pak. Sehingga kita bikin 2 rakaat, kita langsung gabung ke jamaah. Tapi kalau dari asal udah mengucapkan sunnah, nggak boleh kita ganti wajib. Ya, bisa. Jadi kita kasih syarat, dia nggak mau biar aja. Nanti setelahnya sudah. Ya. Yang kedua Ustaz, mengenai tadi yang mengulang sholat. Misalnya kita selesai jamaah di masjid, ternyata di rumah kita setelah pulang mungkin anak istri kita belum. Nah itu kira-kira kalau kita mau jamaah lagi untuk niat mengulang gimana itu Ustaz? Ya itu seperti yang dilakukan Sayyidina Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal dia sholat maghrib bersama Nabi jadi makmum, lalu dia pulang ke rumahnya jadi imam. Karena mengajari keluarganya, boleh, nggak ada masalah. Makanya yang kedua itu dianggap sebagai sholat sunnah. Sehingga banyak ulama mengatakan kalau kita sholat fardu yang kedua kali niatkan mengqadha yang terlalu gitu. Satu lagi, tadi menyambung pertanyaannya Pak Antono, itu kalau seorang makmum menjawab, oh seorang bersin. Tapi kalau si makmum bersin sendiri terus dibilang alhamdulillah, kalau saya pernah baca ada hadisnya malah dibolehin apa gimana itu? Enggak, alhamdulillah itu bukan bicara kan, itu puji. Ya dalam sholat itu 8 doa, puji, tasbih bebas, nggak ada masalah. Yang nggak boleh ada bicara. Nah kalau kalimat yarhamukallah itu kan hanya bicara, jadi bebas. Kalau kita bersin bilang alhamdulillah nggak ada masalah. Ya kita aja suhufi Ibrahim wa Musa kita bilang alaihissalam. Ajrun ghairu mamnun bala wa ana adzalika minasyahidin. Inna ilaina iyyahum wa inna alaihi hisabahum Allahumma hasib hisabasiro. Bebas. Nabi kalau baca Quran dalam sholatnya berhenti di ayat tentang neraka, Nabi minta perlindungan, berdoa. Kalau bertemu ayat surga, Nabi minta sebanyak-banyaknya, bebas. Selama itu kalimat zikir, doa nggak masalah di dalam sholat. Ya. Sudah, kita tutup doa bersama dengan doa kifatul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjut Pak.